Matilda, bahkan Rafaela yang kali ini langsung di respect ban. Karena melihat di game yang pertama dan juga game kedua, itu lepas terus dan dipegang sama tim Malaysia dan membuat tim Malaysia terlihat cukup kuat. Tapi, wah, Iritel kali ini menjadi pilihan sebagai god laner untuk tim Indonesia kali ini. Kita aja. Wadadidau, gak main-main di sini, langsung bisa ngambil karena Iritel, hero yang sudah lama tapi kini kembali pulang dan berhasil digunakan sama teman-teman dari sisi tim Indonesia. Aku nggak tahu apakah ini terlalu risky atau enggak nih sebenarnya pengambilan terhadap seorang Iritel di sekarang ini, apalagi langsung bisa dikontes dengan adanya seorang Yuzong dari sisinya tim Malaysia. Iya, sebenarnya sih aku sempat ngeliat juga nih di beberapa turnamen-turnamen sebelumnya. Aku sempat ngeliat Iritel lepas si Vela. Mungkin early game-nya mungkin agak sedikit tersiap-siap, tapi Iritel itu adalah satu hero yang punya potensi cukup besar untuk 1v1 ngadapin hero-hero god laner kayak semacam Clean, semacam Brody. So that's why mungkin dengan pemilihan ke arah Iritel ya bisa menjadi jawaban yang bisa untuk menghadang tekanan atau pressure dari seorang Clean. Tapi sekali lagi disclaimer, ini bisa menjadi bumerang untuk tim Indonesia. Tapi permasalahannya kalau mereka bisa bertahan hingga mid game, nah ini Iritel bakal menjadi salah satu damage dealer utama yang membuat tim Malaysia harus waspada kali ini. Iya, betul banget. Tapi kita akan segera masuk ke dalam game ketiga dari Best of 3 series antara tim Indonesia dan juga tim Malaysia. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan momen yang tepat kali ini untuk mendapatkan gamenya, atau mereka tidak akan bisa untuk mendapatkannya? Kita nggak tahu apa yang bakal bisa terjadi, tapi segera kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan antara tim Indonesia dan juga tim Malaysia. Yes, ora, inilah dia M3 KOL Carnival round yang kelima mempertemukan tim Malaysia dan juga tim Indonesia, di mana skor sementara kali ini 1-1. Dan inilah dia game penentuan siapakah yang akan mendapatkan 2 poin, apakah tim Indonesia ataupun tim Malaysia. Dan tentunya masih ditemani oleh Vela Jave dan juga Beta Ansel. Lihat kali ini Boy berusaha buat nge-secure dari segi purple buff-nya, hampir saja dicuri oleh seorang Ikuto, Civela. Betul banget. Tapi ingat ya, di sini dengan adanya seorang Yif harusnya mereka bisa bermain dengan cukup agresif karena teman-teman dari tim Malaysia sendiri. Tapi aku nggak tahu apakah di sini power dari seorang Iritel bakal sekuat itu. Apalagi dia taruh di dalam gold lane, tapi lihat sudah sana langsung bergerak lagi. Dan kayaknya kali ini agak sedikit ada pertukaran ya. Kayak Iritel ini ikut rotasi bareng-bareng di arah tengah bahkan kali ini kita lihat. Betul, itu ini unik gak sih? Cukup unik sih dari Marco Chop yang berusaha buat nge-backup. Mungkin dari early damage-nya itu membuat dia yakin buat rotasi. Tapi ya salah satu kekurangannya bakal kehilangan beberapa minion dan juga wave yang mungkin membuat dari Iritel bakal ketinggalan beberapa gold dari seorang Clean itu sendiri. Betul banget, tapi di sisi kita lihat dari sisinya helikopter kali ini masih bisa untuk selamat, sedangkan di sisi lain ternyata di sini malah dari seorang OHH yang berhasil mendapatkan poin kill. Ada sedikit rotasi roll, tapi lihat biasanya Ikuto bakal terima damage cukup banyak dengan dari sini kill dari seorang Wiwoy masih bisa untuk sedikit mundur, tapi sayang sekali kayaknya agar sedikit tertahan. Kronos masih digocek, tapi damage dikeluarkan sama OHH cukup untuk mencatat ke arah seorang Wiwoy sendiri. Yes, ini terjadi rotasi ya dari helikopter dan juga OHA yang sempat dimention sama Civela Jave, yang dimana beberapa game sebelumnya helikopter main sebagai jungler, tapi kali ini berubah menjadi god laner di sisi atas. Tapi lihat Turtle langsung saja dengan sigapnya diamankan oleh seorang Lancelot OHH. Bakal Bella Chan coba buat mengganggu pergerakan dari seorang Dewi Void, dibikin tidak tenang hidupnya. Tapi untung masih ada Kelvin Gimang berusaha buat melindungi para pembuff dari seorang Dewi Void kali ini.
Iya, dan di sisi bawah kali ini kita lihat Bella Chan. Oh, bakal langsung di hard guard saja sama seorang Angela, tapi lihat dari seorang Farsha tidak akan bisa kabur dari trap yang dilakukan sama tim Indonesia dengan 3 hero sekaligus yang berkumpul di arah tengah. Tapi di sini 3 versus 2 masih cukup tipis perbedaannya satu dengan yang lainnya. Tapi lihat sebelah sana, udah tahu posisi dari seorang Hair ini bakal dikejar, masih ada Phantom Execution, masih bisa digocek, tapi terus tidak akan bisa untuk ditahan lagi dan harus di shutdown di arah atas. Yes, langsung saja dieksekusi tanpa babibu dari seorang OHH ini. Sejujurnya ya, early gamenya 4 dari seorang Lancelot udah mengantongi 3 poin kill, bahkan ya itu kill yang dihasilkan sama tim Malaysia semuanya dari seorang Lancelot. Ini kalau misalnya dibiarkan begitu aja bakal cukup berbahaya, bahkan di arah bottom lane federasi yang digunakan Kelvin Kim yang cukup sekarat kali ini. Coba buat digeng oleh 3 member sekaligus dari tim Malaysia. Dan untungnya masih berusaha buat di safety zone. Tapi di sisi top lane ternyata lihat, upsi dupsi, helikopter yang harus menjadi korban jiwa. Dan lihat heavy crossbow-nya seberapa cepat untuk meruntuhkan atau merobohkan turret di arah top lane. Black Dragon Farm dibuka oleh seorang Bella Chan, datang ke area pertempuran dan ternyata tiba-tiba dari seorang Kenlong yang harus terpick up oleh seorang Ikuto kali ini, bahkan korban selanjutnya Heroic God pun harus di pick off kali ini. Heroic God harus di pick off, sedangkan Kelvin Gimang kali ini di arah bawah masih mencoba untuk melakukan split push-nya. Mereka masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Dari gold sebenarnya belum terlalu jauh antara tim Indonesia dan juga tim Malaysia. Mereka masih coba untuk kejar-kejaran terlebih dahulu dari sisi goldnya. Tapi kalau menurut aku dari tadi war yang dilakukan sama tim Indonesia banyak banget war-war yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kayak terlalu rugi aja buat tim Indonesia. Tapi kali ini Turtle bakal jadi incaran utama tim dari Malaysia dan mereka berhasil dapetin Phantom Execution karena depan Dwi Wei hampir saja tershutdown. Untung masih ada heal yang dilakukan sama seorang Florid, berhasil menyelamatkan seorang tapi helikopter tidak akan bisa diselamatkan dengan adanya damage dari seorang Iritel. Yes, hidupnya dibuat tidak tenang oleh seorang Iritelnya Marco Chop kali ini. Terlihat it works perfectly dengan hadirnya Iritel untuk menghabisi seorang clean di area pertengahan. Ikuto cukup sekarat, terkena Quad Shadow, langsung balik mundur terlebih dahulu oleh seorang Dwi Wei karena cukup sekarat. Tapi ya soal klaim Bella Chan terhubung dengan Hurt God seorang Angela, tapi langsung saja memilih untuk mundur dan tidak mau terlalu memaksakan. Rotasi juga Quad Shadow di cancel dari Rico seorang Yuzongnya, bahkan tiba-tiba cukup sekarat. Dan bantuan juga dari seorang Farsha dapetin 1, Kelvin Gimang yang dituju untuk bersatu. Masih ada Aegis, tapi ke arah depan masih ada Quad Shadow berusaha untuk mundur terlebih dahulu dan membuat The Weaver masih bertahan. Meanwhile, di arah top lane-nya pelan-pelan dari seorang Iritel langsung bisa mendapatkan inner turret dari tim Malaysia kali ini. Iya, bener banget sih dia tadi pergerakan dari tim Indonesia. Ya udah kalau misalnya mereka kalah dalam team fight, yang si Iritel bakal coba untuk melakukan split push, tapi lihat sebelah sana Iritel bakal coba untuk kasih damage justru di kontes balikan seorang Farsha. Tadi kalau misalnya Fiddle Strike dilanjutin justru malah seorang Iritel yang harusnya take down di tangan seorang Farsha sih. Aku nggak tahu kenapa dia stop. Mungkin karena ngelihat seorang Iritel udah nge-jumping juga ya tadi ya, udah multi. Jadi dia kayak udahlah mendingan balik aja sih. Padahal nggak masalah tadi kalau mereka kontesin balik. Tapi lihat sebelah sana Dwi Wei masih bermain dengan Quad Shadow dan juga Shuriken yang mencoba untuk memberikan pressure tersendiri teman-teman dari Malaysia, dan akhirnya mereka harus bisa tarik ulur terlebih dahulu. Oke, sing dari Ohana. Coba buat ke arah bawah datang seorang Dwi Wei. Quad Shadow-nya langsung saja mundur, tapi lihat manipulasi dunia nyata versus Feather Ice Strike dari kedua belah mid laner. Adu kekuatan antara Parse dan juga Yves. Bahkan ada juga rotasi dari seorang Bella Chan dari arah top lane. Dapetin 1 ke arah seorang Marco Chop. Sekarat heavy crossbow-nya langsung dibalikin keadaannya 1 ke 1. Hiding in the bush dari seorang tapi lihat ternyata Iritel yang harus terpick up paling unstoppable didapatkan. 1 tuker 1, bahkan 1 tuker 2 karena double kill didapatkan oleh seorang Dwi Wei. 5 poin kill sudah diamankan kali ini kita lagi.
Iya, tapi Ohana harus mundur dengan sangat cepat karena damage yang bisa dikasih sama teman-teman dari tim Indonesia cukup besar kali ini. Teman-teman dari Indonesia langsung berfokus ke arah objektif ke arah turtle. Sedangkan kalau kita bisa bilang ya, tadi yang digerakin sama teman-teman dari tim Indonesia itu memberikan impact yang luar biasa besar loh. Mereka gimana caranya mereka untuk tabrakin ke arah teman-teman dari tim Malaysia, dan tim Malaysia yang agak sedikit struggling dengan pergerakan dari seorang Yves dan juga seorang Iritel. Iritel tadi sebenarnya kalau misalnya dia punya Wind of Nature, kalau dia bergerak ke arah sana nantinya ya, menurut aku bakal cukup banget untuk nge-contest ke arah seorang Lancelot. Lancelot gak akan bisa berbuat banyak sih, tapi helikopter kali ini langsung di hard guard langsung sama seorang Angela, mengingat tadi ada Ruby yang bergerak ke arah bawah. Berarti di sini OHH gak akan bisa dapat backup, tapi dan juga dengan adanya satu Throne Rose dan berhasil dapetin ke arah seorang Iritel. Marco Chop yang harus terpikir, tapi lihat Daddy Hood cukup sekarat di area rivernya. Terjadi pengejaran Heroic Guard yang dituju kali ini cukup sekarat kali ini. Langsung bisa diselamatkan, tapi lihat dia maju lagi. What are you doing? Tapi Belacannya yang malahan harus merenggang nyawa karena adanya backup dua member, Kelvin Gimang dan juga Ken Long. Di sisi lain, Wiwon atau melawan 3 monster kill didapatkan. Pertumpahan darah terjadi, benar-benar menggila. Damage output dari seorang Dwi Woi dengan Hayabusanya kali ini. Iya, betul banget. Sedangkan kalau kita lihat di arah top kali ini dari seorang Her bakal coba untuk melakukan pergerakannya juga, masih mencoba untuk melakukan cutting minion dan juga mencoba untuk bermain dengan sangat baik. Tapi lihat sebelah sana masih PTP execution yang cukup baik, tapi masih ada heal yang dilakukan sama seorang Florid, masih ada reward manipulation dan justru terjatuh di tangan seorang Iritel, walaupun seorang Yi pun berhasil dibalikkan keadaannya. OHH tukar dengan Ken Long. 1-1, tapi lihat dari seorang Iritelnya langsung terkejar oleh seorang Yuzong dari Belacan, dapetin 1. Tapi lihat kali ini berusaha untuk nge-fight back dari tim Indonesia. Untungnya dari Dwi Woi pun langsung bisa mundur dengan sigapnya. Tapi Indonesia harus kehilangan 2 member mereka, Ken Long dan juga Marco Chop. Iya, dan juga Marco Chop kali ini. Sedangkan di arah bawahnya tim Indonesia kali ini bakal coba lihat sebelah sana Kelvin bakal nahan 3 hero sekaligus, sampai sayang sekali berhasil di shuttle dengan sangat cepat oleh teman-teman dari tim Malaysia. Ini teman-teman dari Indonesia, mereka harus mulai jalan bareng sih kalau menurut aku. Kalau mereka satu-satu ini bakal terpick off terus-terusan karena kan udah ada Farsha, udah ada Yuzhong. Maksudku kabur-kaburannya bakal bisa dikejar dengan sangat cepat. Tapi lihat sebelah sana Hardguard langsung dibuka karena seorang Belacan, masih ada Lirwan. Tidak bisa di sini, masih di Furious Dive dan juga 1 Dragon Tail. Tapi dari seorang Belacan tidak akan bisa untuk di backup lebih jauh lagi sehingga berhasil di shuttle. Tapi masih ada Shadow Kill kah? Belum ada Shadow Kill dikeluarkan sama seorang Dwi Woi kali ini. Dan masih ada Shuriken sakit malah shoot dan terjadi terhadap seorang Hayabusa. Tapi lihat terpecah belah tim fight di arah top lane. Ken Long-nya malahan manipulasi dirinya tadi digunakan, tapi tidak bisa bertahan. 3-3 di arah top lane dan juga di arah bottom lane-nya. Saling terjadi pertempuran yang membuat dari kedua belah tim harus saling melakukan trading di arah top lane dan juga di arah bottom lane. Bahkan lihat OHH akhirnya masih dapatin turret di arah top lane dari tim Indonesia. Ini udah menit 11. Lord bakal menjadi penentuan juga untuk game kali ini. Tapi sejauh ini dari tim Indonesia masih bisa bertahan. Mereka harus coba team fight 5 lawan 5 sih. Karena permasalahannya kalau team fight kita pecah belah, ini tim Malaysia bisa ngacak-ngacak line up dari tim Indonesia, Civila Jeff. Itu dia, tadi kan aku udah bilang gitu, hero-hero yang dimiliki sama tim Malaysia tuh hero-hero yang bisa nge-pick off. Jadi kalau misalnya mereka mainin team fight yang terpisah-pisah, itu backup pick off-nya bakal terjadi sama tim Malaysia. Tapi kalau tim Indonesia, mereka kan hero warnya gede tuh. Yang ada dia Ruby, yang ada dia Yves, sebelah sana Ikuto, langsung saja di shadow kill dan berhasil di shutdown. Ini satu poin yang penting, tapi ingat, yang lainnya masih tersisa di samping-samping. Jangan sampai mereka terpisah warnya dan malah bisa menjadi bencana. Dan Lordnya pun kali ini sudah diinisiasi sama tim Indonesia dan kayaknya bakal dikontes. Ternyata OHH masuk dalam jebakan Batman kali ini, menerima damage yang terlalu banyak. Tapi sebelah sana dan juga berhasil gila. OHH pun bakal dikejar, tapi OHH masih bisa sedikit mundur dan malah seorang
Iritel kali ini mendapatkan shutdown ya, walaupun ada reward manipulation dibuka sama seorang Catlong, tapi Catlong masih bisa untuk sedikit mundur, masih ada Dragon Tail, masih ada satu Fury Step, Belacan masih bisa mendapatkan semua darah-darahnya, tapi dipaksa untuk mundur, sedangkan Kelvin gimana? Kelvin paksain lagi, karena helikopter dikejar, masih ada Donner Walking, tapi dari sebelah sana masih bisa untuk di-shutdown dengan sangat cepat oleh helikopter. Oh, team fight tanpa henti terus diberikan oleh kedua belah tim. Tapi lihat, di arah depan helikopter maju cukup sekarat. Dan lihat first down damage-nya dari seorang Clean. Helikopter dapetin satu, bahkan Ayrton juga harus terpick up double kill untuk seorang Clean. 4 member yang harus terpick up. Tapi Lord-nya mulai berjalan langsung ke arah top lane. Masih ada Belacan berusaha untuk melindungi dari segi top turretnya. Dan inilah dia, teman-teman, bisa langsung aja diklaim Lord Slay box-nya, langsung di-redeem di m.mobilelegends.com. Betul banget, tapi kita langsung aja redeemnya di m.mobilelegends.com/in/code exchange dan 18.20 di menit 13 kali ini perbedaan gold hampir tidak ada satu dengan yang lainnya. Sedangkan kalau kita lihat turret yang dimiliki sama teman-teman dari tim Indonesia udah cukup banyak. Mereka sudah menguasai inner dan juga outer turret dari tim Malaysia. Sedangkan tim Malaysia di sini masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Kalau kita lihat dari item yang dimiliki sama seorang helikopter dengan ada Blade of Despair, Thunderbelt dan juga Endless Battle, damage-nya sebenarnya udah cukup sakit. Tapi dia masih butuh satu item lagi yang bisa menahan damage, apalagi Wind of Nature menjadi kuncian utama. Mungkin ketika nanti Iritel memberikan damage yang cukup besar ke arah seorang helikopter sendiri. Tapi ini kayaknya butuh immortality sih, karena udah mulai mengarahkan late game. Di arah depan ternyata dari Marco yang menjadi tujuan dari seorang Belacan. Dia menjadi sandbag di arah depan, masih bisa bertahan, tapi Mbappe dapetin 3 dari Kelvin Gimang. Tapi di sisi lain ternyata sing dari OHH dapetin 1, bahkan double kill. Heroiska dan juga Kenlong yang harus terpick up. Isi lain ternyata terjadi pengejaran juga tidak. Jangan kamu begitu saja OHH, where are you going? Tapi masih bisa sing through the wall. Terjadi pengejaran juga kuat Shadow, tapi ternyata malahan dari Dwiwo-nya yang harus terpick up kali ini. Jadi Belacan Blood Retribution yang benar-benar bloody banget dari seorang OHH kali ini berhasil dapetin ke arah seorang Dwiwo ya. Dwiwo yang harus tercatat itu benar-benar momennya kritikal banget. OHH sama Dwiwo ini benar-benar pemain assassin yang handal banget kalau menurut aku. Dari tadi dodge yang dilakukan sama mereka berdua ini benar-benar sadis banget loh. Udah selain sadis, mereka pinter banget untuk ngegoceknya gitu loh. Nah, itu yang memberikan buat teman-teman dari sisi tim Malaysia dan juga tim Indonesia kali ini tidak berbeda satu dengan yang lainnya terlalu jauh gitu loh. Apalagi ini udah masuk 55 second lagi sebelum Lord masuk lagi ke dalam lane of dawn. Kalau mereka ada salah gerakan, kalau mereka ada shutdown, itu bakal jadi punishment yang sangat berat untuk tim Malaysia ataupun tim Indonesia. Dwiwave sudah bikin Kara Malefic Roar. Mereka mau bermain lebih objektif. Akankah mereka berhasil mendapatkannya? Oke. Ini udah mulai terjadi gold swing yang cukup berbeda dari tim Malaysia. Pelan-pelan tim Indonesia mulai dikejar dari segi keuangannya, tapi ini udah late game. Ini udah momentum banget dari kedua belah tim, bakal terjadi perang jangka panjang. Kalau kita lihat dari seorang Lancelot udah jadi immortality beserta dengan seorang Yuzong, Belacan, yang tentunya bakal menjadi sosok yang sangat menakutkan. Dia bisa maju ke arah depan, ngincer ke arah seorang Gift ataupun ke arah seorang Iritel, dan terjadi pengejaran ke arah bottom lane. Kenlong yang dituju, flicker digunakan, terpecah belah di arah tengah cukup sekarat dari seorang Iritelnya, tapi Mbappe dapetin 1, Belacan immortality-nya pecah. Bahkan lihat Shadow dari seorang Dwiwo dapetin 1, bahkan 3 member harus terpick up. Member yang keempat juga ternyata double kill untuk seorang Dwiwo. Terjadi pengejaran juga, menyisakan seorang OHH masih bisa puncture, sing dan harus mundur 4 bahkan 5 member dari tim Indonesia masih bisa bertahan kali ini. Belacan. Iya benar banget, dan puncture-nya digunakan lagi sama seorang OHH untuk mundur. Teman-teman dari tim Indonesia bakal coba untuk memainkan game kali ini dan mencoba untuk menyelesaikan game. Tapi lihat Dwiwo, jangan sampai ada kesalahan dan juga grip yang dilakukan sama teman-teman dari tim Indonesia karena bisa membuat teman-teman dari Malaysia membalikan keadaan. Semuanya udah boleh kembali lagi ke dalam lane of dawn. Puncture dikeluarkan di sini dengan ada satu attack
substitution dan juga satu Throne Roast dan berhasil dapetin mega kill ke arah seorang. Tapi dibuka lagi. Kelvin Gaming berhasil hilang. Helikopter berhasil dapetin kill dan double kill dikeluarkan sama tim Malaysia. Ini yang aku bilang, jangan sampai ada kesalahan dan ternyata mereka berhasil di pick off di sana. Langsung di counter attack tiba-tiba 3 member dari tim Indonesia harus pick off, bahkan terjadi trade. Satu member DDYHD yang harus pick off langsung bergerak lagi ke arah Soulblade. Udah ada Lord juga yang bakal mengawal Dwi Boy. Udah ada Immortality berserta dengan Heroic God, tapi lihat dicicil pelan-pelan terkena adanya Throne Roast, tapi masih ada Aegis. Phantom masuk ke sini tidak terhubung. Heroic God masih pede banget buat mundur dan dia masih bisa bertahan, masih sehat walafiat kali ini. Iya bener banget, tadi kita lihat kali ini inhibitor pada pecah semua satu persatu, terlihat besar Shadow Kill dibuka karena seorang helikopter yang di hard guard sama seorang Angela masih bisa terkaburin, tapi lihat Wiboy gak punya lagi buat Shadow dan harus bertahan kah? Tidak akan bisa kali ini, berhasil di shutdown sama seorang helikopter. Tidak adanya Immortality membuat Dwi Boy tadi Immortality-nya dipecahin, langsung dihajar, ditungguin 40 detik tanpa adanya Dwi Boy di menit yang ke-18, membuat Indonesia harus sedikit menurunkan tempo permainan dan harus nge-reset kembali kali ini. Walaupun terlihat base-nya sudah di depan mata alias sudah terekspos dari tim Malaysia, tapi tim Indonesia harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu greedy untuk memaksakan langsung strike to the base. At least dapetin 2 ataupun 3 dan itu bisa jadi angin segar. Tapi di arah Soulblade Belacan, dia sendirian 1 lawan 3. Third guard, ada trampolin Furious Staff yang terhubung. Tapi di arah depan terkena stun dari seorang editelnya. Bakal di diving arah depan, masih ada Drone Walking. Tapi tiba-tiba Clean harus terpick off. Kelvin Gimang juga harus merenggang nyawa. 2 member dari tim Indonesia harus menampil paket kali ini ke arah tengah. Dari seorang OHH berusaha buat ngediving, adanya manipulasi dunia nyata dari seorang Kenlong, langsung menyisir ke arah seorang Lancelot. Masih ada Throne Roast tapi tidak bisa bertahan, dan di sisi lain ternyata terjadi trade dari Dwi Boy dan juga OHH kali ini. Iya benar banget, dan kita bisa lihat juga kali ini teman-teman dari tim Indonesia masih bisa untuk mempertahankan pergerakan mereka sampai saat ini, sedangkan tim Malaysia juga sampai saat ini mereka high ground-nya juga cukup bagus sih, karena kalau kita ngomongin masalah high ground kan ada Farsha ya, ada juga seorang Yuzong dengan adanya Dragon Tail, dengan adanya Furious Dive, dan OHH kali ini bikin karena Rose Gold Meteor. Menurut aku Rose Gold Meteor merupakan item yang benar-benar wise banget karena bisa dapetin defensif tapi dapetin physical attack juga yang berguna untuk seorang Lancelot sendiri. Dan kali ini helikopter yang mengambil Kara orange buff, dimana nantinya damage dari seorang Clean akan semakin sakit. Dan Clean juga tadi udah punya Blade of Despair kan, itu yang membuat damage yang dimiliki sama seorang Clean tuh sakit banget sampai punya true damage dari seorang Endless Battle juga. Betul, harus bisa buat ditanggulangi damage dari seorang helikopter dengan Clean-nya, karena ini semakin late game bakal semakin mengerikan juga. Dan juga begitu untuk tim untuk retailnya ya, dari seorang Marco Chop tentunya bakal menjadi salah satu damage dealer utama, dan kuncinya harus bisa bertahan hingga titik darah penghabisan, karena salah satu kunciannya ya retail tentunya bakal diincer banget sama seorang OHH kali ini dengan Lancelot-nya. Iya bener banget, dan kali ini udah ada Lord ketiga ya datang di dalam Lane of Dawn. Siapa yang bakal ngekontes itu jadi pertanyaannya. Soalnya teman-teman dari tim Indonesia udah bikin satu barrier di situ dengan adanya satu Ruby yang mencoba untuk nunggu di dalam ambush, sedangkan Wiwe hanya memancing-mancing saja sampai ada yang ke pick off bahaya. Tapi split push yang bisa dilakukan sama Yuzong juga merupakan satu split push yang bakal penting banget untuk teman-teman dari tim Malaysia. Kalau mereka bisa dapetin inner turret di arah atas, teman-teman dari tim Indonesia pasti ada satu yang bakal nge-defense. Gak cuma satu, ternyata 2 kali ini kalau kita lihat. Ini kalau teman-teman dari tim Malaysia mau fightin sekarang, Yuzong langsung Black from Dragon ke arah tengah, itu bisa berat banget loh buat tim Indonesia. Ya, ini dapat info sih. Hitungannya, oh ya 2 member dari tim Indonesia naik ke atas nih. Let's go, kita ngelord. Dan terbukti, langsung bergerak. 3 member mulai berkumpul, tapi sudah Dwi Boy. Kuat Shadow Kiru Ikuto! Harus terbekop Ikutonya kali ini dengan Angela. Nice move dari seorang Dwi Boy. 50 detik tanpa adanya Ikuto dengan Angela, bisa langsung berfokus ke area Lord, karena lihat mereka dengan begitu yakin tim Indonesia langsung bergegas. Heroic God dan juga Dwi Boy beserta kawan-kawan
Bakal coba untuk nyuci pelan-pelan. Ada Black Dragon Farm dibuka oleh seorang Bella Chan. Dengan Yuzongnya membuat kotar kacir ke arah depan. Peta masa bisa digunakan buat Shadow. Tapi ternyata lo diamankan oleh Marco Chong. Tapi di sisi lain ternyata Kelvin Gimangnya harus terpick up. Heavy crossbow is coming from Miritel. And he gets 2. AKA double kill untuk seorang Marco Chong. Iya benar banget, tapi dari pesanan reward manipulation memberikan damage yang cukup besar ke arah seorang helikopter. Dan helikopter pun harus mundur dengan sangat cepat. Kali ini pergerakan dari tim Indonesia semakin galak dan semakin menyebalkan. Sedangkan kalau kita lihat kali ini, Lord sudah bergerak ke arah tengah. Akankah mencoba untuk nge-finish game kali ini? Masih ada satu shuriken yang dikeluarkan sama seorang B-Way, tapi menerima damage yang terlalu banyak. Masih ada heal dari seorang Florid, dan here we go. Base-nya pun bakal jadi fokus utama tim Indonesia. Dan tim Indonesia berhasil memenangkan ini dengan 2-1.